Halo penikmat horor, Selamat datang di EO Room. Untuk terus mensupport channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. kami menyarankan agar menggunakan headset untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Halo penikmat horor, kali ini kita mendapatkan cerita dari kakak teman gue. Sebut saja namanya Yulia. Yulia ini mempunyai cerita semasa sekolah dulu di sekolah dasar. Yulia ini termasuk anak yang cukup pandai dan disenangi guru di sekolahnya. Yulia punya sahabat dekat yang bernama Lani yang sama-sama pandai di sekolahnya. Jadi bisa dibilang selalu bersaing dalam hal nilai. Selain itu, SD tempat Yulia bersekolah ini terkenal angker dan seperti beberapa isu di sekolahnya dulu, itu merupakan bekas bangunan Belanda. Dan di halaman depan sekolah tersebut terdapat rumput yang tingginya itu seukuran anak-anak lah. Dan beberapa kali juga Yulia pernah diceritakan bahwa di hari-hari tertentu menjelang sore, kalau ada batu yang dilemparin ke rumput, itu akan terdengar suara auman harimau. Kembali lagi ke Yulia malam itu. Dia terbangun sekitar jam 7 malam. Sepulang sekolah tadi, Yulia sangat lelah dan langsung tertidur. Yulia membuka tasnya dan siap-siap mengerjakan PR matematika untuk besok. Dan Yulia kaget karena bukunya nggak ada di tasnya. Namanya juga orang yang senang belajar, dia jadi panik dan meminta temannya Lina untuk nemenin dia mengambil bukunya di SD. Karena mereka tetanggaan dan juga udah kenal dekat, jadi mereka diperbolehkan untuk pergi berdua aja. Sesampainya di sekolah, mereka langsung masuk ke sekolah yang pintunya tak terkunci dan menuju ruang penjaga sekolah, melewati halaman dengan rumput yang tinggi. Pak Rusdi memberi izin mengambil buku. Pak Rusdi mempersilahkan, tapi Pak Rusdi ini nggak mengantarkan dan cuma bilang, "Saya liatin dari bawah aja ya." Pergilah Yulia dan Lina ke lantai 2 yang kebetulan ruang kelasnya terletak di paling ujung. Memang gelap dan sepi, tapi Yulia lebih takut tidak mengerjakan tugas. Diambillah buku itu dan bergegas turun. Tapi, ketika mereka di pertengahan tangga, mereka dikagetkan oleh tengkorak yang sedang merokok. Ya, benar-benar merokok. Mereka pun langsung berteriak dan turun melewati tengkorak itu. Sesampainya di bawah, saat sedang menuju ruang penjaga, mereka mendengar suara bel lonceng yang biasa dibunyikan saat istirahat sekolah. Mendengar itu mereka panik, sambil berpandang-pandangan dan lari sekuat tenaga menuju ruang penjaga. Sesampainya di ruang penjaga, Pak Rusdi kebingungan dan bertanya, "Kenapa kalian ngos-ngosan gitu?" Yulia menjawab, "Ada tengkorak pak di tangga." Dan Lina menimpali, "Iya, tadi juga ada suara lonceng." Pak Rusdi terdiam sebentar dan bilang, "Mosok sih? Loncengnya kan disimpan di ruang guru." "Yowis, bapak antar kalian sampai ke depan." Pak Rusdi pun mengantarnya sampai ke depan sekolah. Yulia dan Lina pun pulang ke rumah. Isu tentang tengkorak ini rupanya juga cukup terkenal karena sering menampakkan diri dengan duduk di genteng sambil merokok di malam-malam tertentu. Ya begitu guys, kurang lebih ceritanya. Wah, serem pak. Apalagi kalau misalkan masih SD gitu ya, ngalamin kayak gitu, gue sih nggak kebayang sih. Parah banget gitu loh. Itu juga yang gue bingungnya itu mereka kan masih SD ya. Dan penjaganya itu malah ngebiarin mereka jalan-jalan gitu. Ngambil sendiri. Ngambil sendiri gitu, nggak ada Santuy kali. santuy sekali. Terus tadi juga udah ketemu tengkorak lagi ngerokok ya. Absurd sih, cuma pengalaman nyata gitu. Nah, jadi gue juga sempat mikir tuh tengkorak ngerokok gitu. Ya mungkin gigit-gigit terus keluar asap kali ya. Segitu aja cerita dari gue. Terima kasih buat para penikmat horor yang udah dengerin cerita gue. Kalian bisa kasih pendapat di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga untuk terus mensupport kami dengan klik tombol like dan subscribe channel ini. Dan kalian juga bisa share cerita horor kalian ke email kita di
iar.horror@gmail.com atau DM kita melalui Instagram di @iar.room dan Twitter juga di @iar_room. Terima kasih.